Indra Safri diharapkan tidak lakukan hal ini saat timnas Indonesia U22 hadapi Myanmar U22. Indra Safri diharapkan tidak lakukan hal ini saat timnas Indonesia U22 hadapi Myanmar U22. Pengamat sepak bola Indonesia Kusnaini alias Bungkus berharap pelatih timnas Indonesia U22 itu tidak melakukan bongkar pasang formasi. Garuda Muda tampil memukau di pertandingan pertama pada SEA Games 2023. Mereka menghajar Filipina dengan skor 3-0 pada Sabtu 29 April 2023. Kini Marcelino Ferdinand dan kolega akan mengalihkan perhatiannya kepada Myanmar yang akan menjadi lawan berikutnya dalam laga yang dimainkan pada Kamis 4 Mei 2023. Menatap laga itu, Indra Safri mendapatkan saran berarti dari Bungkus. Menurut Bungkus, sang pelatih timnas Indonesia U22 tidak perlu melakukan bongkar pasang formasi terlalu banyak. Sebab, kemenangan telak atas Filipina telah menjadi modal penting untuk Garuda Muda. Bungkus meminta kepada pelatih timnas Indonesia U22 itu untuk mematangkan formasi yang sudah ada terlebih dahulu. Karena menurutnya, jika Indra Safri masih melakukan bongkar pasang, maka akan sangat mempengaruhi kerja sama tim. Mungkin Coach Indra Safri juga jangan terlalu banyak bongkar pasang formasi. Matangkan dulu formasi yang ada, karena persiapannya kan tidak banyak juga melakukan laga uji coba. Kata Bungkus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia Senin 1 Mei 2023. Jadi, kalau terlalu banyak bongkar pasang pemain nanti akan mempengaruhi kerjasama antara pemain di laga-laga berikutnya. Lanjutnya, oleh karena itu, Bungkus berharap Indra Safri mempertahankan dahulu kerangka formasi yang sudah ada di timnas Indonesia U22 seperti ketika menghadapi Filipina. Hal ini bertujuan agar koordinasi para pemain menjadi lebih baik. Pertahankan dulu tim yang kemarin tampil, tapi perubahan tentu perlu ada yang 1 atau 2 pemain, tapi kerangkanya jangan diubah supaya terbentuk kerjasama tim. Imbuh Bungkus. Sebagai catatan, kemenangan 3-0 atas Filipina menempatkan timnas Indonesia U22 di urutan kedua klasemen sementara grup A SEA Games 2023. Kamboja menjadi pemuncak karena menang telak 4-0 atas Timor Leste pada partai perdana. Pemain timnas Indonesia U22 motor penggerak serangan kontra Myanmar di SEA Games 2023. Sejumlah nama pemain timnas Indonesia U22 tampaknya akan kembali diandalkan Indra Safri untuk menjadi motor penggerak serangan melawan Myanmar pada laga kedua grup A SEA Games 2023. Setidaknya, ada 3 pemain penting yang memegang peran krusial dari masing-masing lini dalam skema bangun serangan timnas Indonesia U22 pada laga pertama grup A melawan Filipina U22. Para pemain ini juga mencatatkan penampilan penuh selama 2x45 menit. Kontribusinya juga cukup terasa. Sebab, 2 nama diantaranya sukses menghasilkan gol maupun assist untuk skuad Garuda Muda. Pada laga selanjutnya melawan Myanmar yang akan berlangsung di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamis, 4 Mei 2023, nama-nama pemain ini tampaknya akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia U22. Mereka diprediksi kembali diturunkan Indra Safri sebagai starter untuk mengamankan laga kedua yang bakal bernilai krusial bagi timnas Indonesia U22. Salah satu pemain yang paling berkontribusi di balik kemenangan pertama timnas Indonesia U22 di grup A SEA Games 2023 ialah Ilham Rio Fahmi. Main asal Persija Jakarta itu sukses menyumbang 2 assist.
Assist pertama tercipta setelah umpan silangnya disambar Marcelino Ferdinand, dan yang kedua lahir ketika skema serupa sukses dimaksimalkan oleh Fajar Fatur Rahman. Penampilan pemain muda terbaik dari Liga 1 2022-2023 ini memang ciamik. Dalam beberapa momen, Rio Fahmi mampu mengeksploitasi ruang kosong di area penyerangan, khususnya sisi kanan. Sepanjang pertandingan, Rio Fahmi memang sukses menciptakan 3 kali umpan silang sukses alias successful crosses. 2 diantaranya berhasil dikonversi menjadi gol oleh rekan-rekannya. Bukan tidak mungkin, pemain asal Banjarnegara ini akan kembali mendapat kepercayaan dari Indra Syafri untuk tampil pada laga kontra Myanmar. Selanjutnya, pemain yang juga memegang peran penting dalam fase menyerang timnas Indonesia U22 ialah Marcelino Ferdinand. Dia mengisi posisi nomor 8 bersama Beckham Putra Nugraha. Terlepas dari 1 golnya pada laga pertama, Marcelino Ferdinand memang punya peran aktif untuk menjadi jembatan antar lini skuad Garuda Muda, baik dalam fase bangun serangan maupun fase penyerangan. Pemain yang kini berkarir bersama KMSK Deinze ini kerap kali turun untuk menjemput bola, lalu mendistribusikan alur serangan ke area-area yang terbuka. Sepanjang laga pertama melawan timnas Filipina U22, gelandang berusia 18 tahun ini termasuk salah satu nama yang mencatatkan operan sukses tertinggi, yakni dengan torehan 38 kali. Sulit menang atas Laos, Vietnam diminta pakar sepak bola ASEAN lupakan mimpi ke final SEA Games 2023. Timnas U22 Vietnam sukses meraih kemenangan 2-0 atas Timnas U22 Laos dalam laga grup B SEA Games 2023 yang berlangsung di Visaka Stadium, Phnom Penh, Minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Timnas U22 Vietnam berhasil meraih kemenangan lewat gol yang dicetak Van Tung Nguyen pada menit kedua dan Quoc Viet Nguyen, 90. Kemenangan tersebut membawa Vietnam berada di posisi runner-up grup B di bawah Thailand. Sebelumnya, Timnas U22 Thailand juga menang 3-1 atas Singapura. Meski berhasil meraih 3 poin dalam laga ini, publik Vietnam kecewa dengan penampilan anak asuh Philippe Troussier tersebut. Pasalnya, permainan Vietnam sangat buruk dalam kemenangan atas Laos tersebut. Laos yang levelnya notabene berada di bawah Vietnam sanggup menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Meski begitu, Vietnam lebih beruntung karena tidak ada satupun peluang matang yang berbuah gol untuk Laos. Permainan Timnas U22 Vietnam malam itu mendapatkan tanggapan dari pengamat. Salah satunya adalah mantan pemain Timnas Vietnam yaitu Phu Man Tan. Menurutnya, hasil ini mencerminkan situasi pertandingan. Hasil 2-0 mencerminkan situasi pertandingan dan mentalitas para pemain, ujar Phu Man Tan dikutip bolasport.com dari soha.vn. Kami bermain melawan Laos seperti ini, sulit, tidak sepadan dengan perbedaan level antara kami dan Laos selama bertahun-tahun. Tentu semua ada alasannya, secara keseluruhan tim sangat tegang. Kami tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum turnamen. Selain itu, di laga pembuka, kedua kubu kerap mengalami kesulitan menembak. Level kami lebih baik, tetapi mungkin lebih rendah dari diri kami sendiri, atau Laos meningkat, jadi pertandingannya sangat sulit, lanjutnya. Phu mengkritik keras strategi yang diterapkan oleh Troussier yang disebut tidak sesuai dengan kelebihan para pemain Vietnam. Menurutnya, taktik Troussier tidak mampu mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik Timnas U22 Vietnam. Selain itu, Phu menyebut negaranya beruntung menang atas Laos kemarin malam. Pelatih Troussier ingin membiarkan tim menahan bola untuk menyerang, ujar Phu Man Tan. Tetapi taktiknya tidak jelas, cara kami bermain tidak bisa memunculkan inisiatif. Sekarang kami juga beruntung masih bertemu Laos, tim yang jauh lebih lemah. Level Laos tidak terlalu bagus, kami masih bermain kurang mengontrol bola dan menyerang. Sebelum kami mencetak gol kedua, Laos sempat beberapa kali hampir menyamakan kedudukan.
Dari situ bisa kita lihat, sejak awal SEA Games tahun ini memang berat, meski kami memiliki 3 poin, masih ada sesuatu yang membebani, yaitu kurangnya kepercayaan diri. Lanjutnya, pada pertandingan berikutnya, Vietnam bakal menghadapi Singapura yang baru saja kalah 1-3 dari Thailand. Meski di atas kertas jauh lebih diunggulkan, Phu Man Tan meminta timnas U22 Vietnam tetap berhati-hati karena pertandingan bakal berjalan sulit. Pertandingan melawan Singapura adalah sesuatu yang perlu kami pikirkan dengan hati-hati. Kami sudah memiliki 3 poin melawan Laos tetapi pertandingan berikutnya tidak akan mudah, ujar Phu Man Tan. Thailand adalah saingan, kami perkirakan akan sulit. Tetapi setelah hari ini, saya tahu bahkan pertandingan berikutnya melawan Singapura tidak akan mudah, akan sangat sulit. Lanjutnya, jika tetap tampil seperti melawan Laos, Phu Man Tan tidak berani menjamin bahwa Vietnam kembali masuk final seperti 2 edisi sebelumnya. Di SEA Games kali ini kami kekurangan banyak senjata untuk memastikan keberhasilan jika dibandingkan dengan 2 edisi sebelumnya, ujar Phu Man Tan. Dalam 2 periode sebelumnya, kami masih percaya diri. Tetapi kali ini, setelah pertandingan melawan Laos, tidak, siapa yang berani percaya kami akan lolos ke final. Tidak mudah bagi kami untuk bertemu Singapura, tetapi rintangan terbesarnya adalah Malaysia. Tidak perlu menyebut Thailand karena kita tahu mereka sangat kuat. Jika kami memenangi laga melawan Singapura, itu akan lebih memotivasi. Tetapi jika kami tidak menang, itu akan sangat sulit. Lanjutnya,